Selamat siang, perkenalkan nama saya Krisna Astapa Putra dengan NIM 22005053 dari Prodi Bisnis Digital. Di mata kuliah Manajemen Pemasaran ini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan saluran pemasaran terintegrasi. Yang pertama, saluran pemasaran. Saluran pemasaran organisasi atau individu yang terlibat dalam proses perpindahan produk atau layanan dari produsen atau penyedia ke konsumen akhir. Saluran pemasaran adalah bagian integral dari strategi pemasaran suatu perusahaan dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan pelanggan. Selanjutnya, peran saluran pemasaran. Saluran pemasaran memiliki peran penting dalam memfasilitasi pergerakan produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Peran saluran pemasaran sangat beragam dan mencangkup berbagai fungsi yang berkontribusi pada keberhasilan strategi pemasaran dan penjualan perusahaan. Peran utama dari saluran pemasaran yang pertama ada distribusi produk. Saluran pemasaran memungkinkan produk atau layanan untuk mencapai lokasi fisik atau digital yang diperlukan oleh pelanggan. Yang kedua ada penyimpanan dan stok. Saluran pemasaran seperti distributor dan grosir biasanya menyimpan stok produk. Ini membantu mengurangi risiko kelangkaan dan memastikan produk tersedia ketika pelanggan membutuhkannya. Yang ketiga ada penjualan dan pemasaran. Saluran pemasaran termasuk pengecer, agen, dan perantara terlibat dalam penjualan produk kepada pelanggan. Yang keempat ada layanan pelanggan. Saluran pemasaran memberikan layanan pelanggan seperti memberikan informasi produk, membantu pelanggan memilih produk yang sesuai, dan menangani keluhan atau masalah yang muncul. Yang kelima ada pengumpulan informasi. Saluran pemasaran dapat memberikan informasi berharga tentang perilaku pasar, preferensi pelanggan, tren penjualan, dan permintaan produk. Yang keenam ada koordinasi. Saluran pemasaran memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja bersama untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang ketujuh ada manajemen risiko dan keuangan. Saluran pemasaran dapat membantu mengelola risiko bisnis dengan cara seperti pembagian risiko antara produsen dan distributor. Yang kedelapan, penyedia informasi pasar. Saluran pemasaran dapat memberikan informasi tentang permintaan pasar, pesaing, dan tren industri. Yang kesembilan ada pendekatan pasar tertentu. Saluran pemasaran dapat menjangkau segmen pasar yang berbeda atau mengakses pasar geografis yang berbeda. Dari kesimpulan tadi, pengertiannya, pengelolaan saluran pemasaran terintegrasi adalah pendekatan strategis untuk mengelola seluruh saluran pemasaran suatu perusahaan dengan cara yang lebih koheren dan terkoordinasi. Aspek penting dari pengelolaan saluran pemasaran terintegrasi, yang pertama ada koordinasi pesan dan branding. Itu memastikan bahwa pesan pemasaran dan identitas merek yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran, melalui seperti iklan, media sosial, situs web, dan promosi, serta konsisten dan saling mendukung. Konsistensi taktis memastikan bahwa strategi dan teknik pemasaran di seluruh saluran berkomunikasi dengan baik satu sama lain dan tidak ada konflik atau tumpang tindih yang tidak perlu. Selanjutnya, integrasi teknologi menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen yang memungkinkan berbagai saluran berkomunikasi dan berbagi data dengan baik. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang terlibat dalam manajemen saluran pemasaran untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mendukung pendekatan terintegrasi. Selanjutnya ada pengukuran dan analisis kinerja. Menggunakan metrik kinerja yang sesuai untuk mengukur hasil dari berbagai saluran pemasaran dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Pemahaman pelanggan. Memahami profil pelanggan dan preferensi mereka untuk dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai target dengan pasar target. Sekian mungkin presentasi dari saya. Jika ada salah kata,
Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.